hingga menganggap wabah ini adalah kutukan dari Tuhan dan sihir Darksiders. Bahkan orang-orang yang meninggal dianggap sebagai pendosa Darksiders, orang yang berdosa besar dan terkutuk. Halo, Darksiders. Sepanjang sejarah, pernah ada beberapa wabah maut yang menghebohkan dunia. Dan salah satu dari wabah maut itu akan Noni Penny bahas pada video kali ini. Ya, wabah maut yang tercatat sebagai sejarah kelam dunia pada abad pertengahan Darksiders. Black Death. Tidak hanya itu Darksiders. Mungkin Darksiders juga sudah tidak asing lagi dengan sosok ikonik yang menggunakan topeng berkepala burung dengan paruhnya yang panjang dan berjubah hitam yang sangat mengerikan. Ya, Dr. Plague Darksiders. Nah, Noni Penny akan bahas sosok seperti apa sih Dr. Plague ini? Apa hubungannya Dr. Plague dengan Black Death? Apakah Dr. Plague ini sosok penolong ataukah jelmaan malaikat maut? Yuk Darksiders, kita bahas sejarah kelam ini. Tapi jangan lupa ya untuk selalu dukung Noni Penny dengan cara like dan share video Noni Penny ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Juga tinggalin komentar kalian ya. Terima kasih untuk cinta dan dukungan kalian. Stay strong, Darksiders. Wabah mengerikan Black Death atau Black Plague dalam bahasa artinya adalah kematian hitam atau wabah hitam Darksiders. Nah, mengapa dikait-kaitkan dengan warna hitam? Ini dikarenakan gejala-gejala yang tampak pada penderita yang terinfeksi berhubungan dengan warna hitam Darksiders. Karena jaringan-jaringan tubuhnya yang mati dan menghitam. Contohnya, ujung-ujung jari tangan yang hitam, ujung-ujung jari kakinya menghitam, ujung-ujung hidungnya juga bisa menghitam Darksiders. Jadi gejala inilah yang tampak pada saat itu Darksiders. Tepatnya waktu itu tahun 1346 sampai 1353, wabah Black Death ini menyebar di Eropa Darksiders. Korbannya adalah 200 juta jiwa. Wow, itu artinya lebih dari 60% populasi Eropa berkurang karena wabah ini Darksiders. Banyak sekali korbannya. Penyebab dari wabah Black Death ini adalah bakteri Darksiders. Jadi berbeda dengan pandemik yang sedang kita hadapi saat ini yang disebabkan oleh virus. Nah, bakteri yang penyebabnya adalah Yersinia pestis atau pes. Bakteri ini hidupnya di kutu-kutu tikus Darksiders, khususnya tikus hitam yang tinggal di dekat manusia. Nah, tikus yang sudah terinfeksi biasanya tidak akan hidup bertahan lama Darksiders. Artinya, ketika tikus itu mati, kutu-kutunya pasti akan segera berpindah-pindah dengan cepat mencari tempat tinggal yang baru Darksiders, menginfeksi sekitarnya. Lalu, penyebaran wabah ini meningkat melalui jalur-jalur perdagangan Darksiders. Jadi tikus-tikus yang terinfeksi ini menyusup ke keranjang-keranjang yang ada di kapal-kapal dagang yang akan berlayar. Nah, ketika tikus-tikus yang terinfeksi ini mati, kutu kembali mencari tempat hidup atau inang yang baru. Bahkan kutu-kutu ini mencari tubuh manusia Darksiders. Mereka bisa beradaptasi di tubuh manusia. Jadi, dari jalur perdagangan inilah terjadi migrasi tikus Darksiders, hingga wabah ini bisa menyebar ke penjuru Eropa bahkan Asia. Nah, selain bagian-bagian tubuh yang menghitam, ada juga beberapa gejala lainnya dari Black Death ini Darksiders. Contohnya, muncul benjolan bisul yang besar dan menyakitkan. Bayangkan saja Darksiders, benjolan besar itu seukuran telur bahkan sebesar apel. Sakitnya luar biasa. Nah, penyakit ini sangat sulit disembuhkan Darksiders. Karena itulah banyak sekali terjadi kasus kematian. Situasi seperti ini membuat Eropa dan segala penjurunya gempar.
hingga menganggap wabah ini adalah kutukan dari Tuhan dan sihir outsiders. Bahkan orang-orang yang meninggal dianggap sebagai pendosa outsiders. Orang yang berdosa besar dan terkutuk. Yang lebih mengerikan lagi, orang-orang yang ingin sembuh meyakini bahwa salah satu cara untuk mereka sembuh adalah dengan membunuh orang Yahudi sebanyak-banyaknya outsiders. Ini sebagai penebusan dosa. Darah orang Yahudi ini dianggap suci dan dapat menyembuhkan mereka dari Black Death. Wow, sangat mengerikan. Tidak hanya itu, para penderita Black Death ini juga sering meminta diri mereka untuk dicambuk outsiders. Bahkan mereka berusaha untuk mencambuk diri mereka sendiri. Karena mereka ini merasa berdosa dan terkutuk. Jadi menghukum diri sendiri seperti ini dianggap sebagai penebusan dosa, agar mereka bisa sembuh dari wabah maut itu. Karena wabah ini terus menyebar dan semakin banyak memakan korban jiwa, maka muncullah dokter wabah outsiders, Dr. Plague. Mereka ini bertugas untuk terjun langsung menangani dan merawat pasien-pasien yang sudah terinfeksi wabah Black Death dengan kewenangan dan otoritas penuh, termasuk mendata pasien-pasien yang sudah terinfeksi dan mengubur pasien-pasien yang tidak dapat ditolong lagi. Tapi, dikarenakan pengetahuan dan teknologi pada saat itu belum secanggih sekarang, maka para dokter ini sebenarnya belum mengetahui dengan jelas dari mana sih wabah ini berasal dan bagaimana sih cara penularan wabah ini, outsiders. Jadi, para dokter ini merasa butuh alat pelindung diri, baju atau pakaian yang dapat melindungi diri mereka dari wabah mematikan ini. Nah, akhirnya ada seorang dokter terkenal pada saat itu yang bernama Dr. Charles Delorme yang melayani 3 raja Perancis pada saat itu, outsiders. Dia merancang kostum ini. Kostum yang dirancang sedemikian rupa untuk memastikan keselamatan dari dokter yang terjun langsung menangani wabah ini. Di bagian atas kepala mengenakan topi bundar berbahan dasar kulit, outsiders. Ini adalah sebagai tanda pengenal dia adalah dokter. Untuk bagian wajah dilindungi dengan topeng berbentuk burung yang lengkap dengan paruh yang panjang. Panjangnya lebih kurang 15 cm, outsiders. Di paruh ini diisi berbagai bahan-bahan yang menghasilkan bau yang kuat, seperti rempah-rempah, sari dari bunga mawar, daun mint, dan campuran ambergris. Campuran ambergris ini pada saat itu dipercaya dapat membuat aroma dari campuran rempah ini awet. Jadi bahan-bahan ini akan menyaring dan membersihkan udara bau dan kotor yang dihirup oleh para dokter. Karena pada saat itu, udara yang bau yang berasal dari mayat-mayat pasien yang meninggal dipercaya dapat menyebabkan mereka terkena wabah Black Death. Kemudian kostum jubah panjang yang menutupi dari kepala sampai dengan mata kaki para dokter. Fungsinya untuk melindungi dokter agar tidak bersentuhan kulit dengan kulit ke pasien atau ke mayat. Jubah ini juga terbuat dari kulit kambing yang dilapisi oleh lilin, outsiders. Jadi cairan tubuh pasien pun tidak akan bisa menempel di jubah ini. Nah, untuk tangan dilindungi oleh sarung tangan kulit dan sebuah tongkat, outsiders. Bawahannya menggunakan celana panjang dan sepatu boot yang kedap udara. Nah, apakah kostum ini benar-benar bisa melindungi Dr. Plague dari wabah Black Death? Tidak, outsiders. Karena faktanya ada beberapa dokter yang telah memakai kostum ini namun tetap saja terkena wabah Black Death. Karena memang pada akhirnya diketahui bahwa wabah Black Death ini tidak ditularkan dari manusia ke manusia lewat udara ataupun kontak fisik seperti apa yang diyakini oleh dokter-dokter itu, melainkan melalui kutu yang menempel pada tikus. Dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan pada saat itu dan adanya kewenangan penuh yang diberikan kepada Dr. Plague untuk menangani wabah ini, membuat mereka berani melakukan berbagai eksperimen dan metode-metode pengobatan yang keji dan mengerikan kepada pasien-pasien outsiders, termasuk melakukan tindakan pembedahan dan otopsi. Tidak ada yang membatasi tindakan para dokter ini. Salah satu metode pengobatan keji mereka adalah dengan melukai tubuh pasien outsiders, dan mereka membiarkan darahnya mengalir keluar, dibiarkan begitu saja.
Hal ini mereka percaya dapat membuang racun yang ada pada tubuh pasien itu. Bisa dibayangkan betapa sakitnya metode pengobatan ini, Darksiders. Tidak hanya itu, Darksiders, Dr. Plague juga melakukan sesuatu yang aneh dan menyakitkan pada bisul-bisul besar yang tumbuh di badan para pasiennya. Dia menggosok-gosokkan bisul besar itu dengan campuran dari bawang, dedaunan, bunga, lintah, bahkan kodok. Ini sangat menyakitkan, Darksiders. Sampai-sampai para pasien yang tadinya berharap sembuh dan dirawat oleh Dr. Plague malah menjadi trauma dan ketakutan. Karena metode pengobatan dokter-dokter ini membuat pasien menjadi semakin kesakitan. Karena metode-metode ini dirasa tidak terlalu efektif, Dr. Plague melakukan cara yang lebih ekstrim dan mengerikan, Darksiders. Mereka memasukkan pasien-pasiennya ke dalam panggangan yang besar. Bahkan mereka menyuruh pasiennya untuk meminum air raksa, Darksiders. Bukannya menjadi sembuh, pasien-pasiennya justru berakhir dengan menggenaskan. Semakin membuat orang-orang yang terinfeksi takut jika bertemu dengan sang malaikat maut, Dr. Plague. Para dokter ini juga seringkali melakukan tindakan pembedahan dan otopsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Darksiders. Terlebih pada saat itu, obat bius tidak secanggih saat ini ya, Darksiders. Jadi semua pasien mengerang kesakitan dan berakhir menggenaskan. Semuanya dilakukan atas dasar penelitian, Darksiders. Jadi wajar saja jika akhirnya pasien-pasien wabah ini takut dan melihat Dr. Plague bukan sebagai sosok penolong lagi, tapi sosok mistis yang melakukan eksperimen kejam, yang berjalan di antara mayat-mayat dan menghitung jumlah mereka. Bagaikan malaikat pencabut nyawa, Darksiders. Sangat menyeramkan. Hingga saat itu, Dr. Plague menjadi kelompok yang dikucilkan di kalangan masyarakat Eropa. Selain itu, masyarakat juga menganggap Dr. Plague ini sangat rentan terkena wabah. Karena faktanya banyak di antara Dr. Plague yang meninggal karena wabah maut ini. Hingga akhirnya muncullah dokter wabah yang bernama Nostradamus. Dokter ini melakukan metode pengobatan yang sangat berbeda, Darksiders. Metodenya seperti yang dunia lakukan di masa pandemik sekarang ini. Mengisolasi pasien-pasien yang terinfeksi dan menjauhkan mayat-mayat korban dari pasien-pasien dan masyarakat. Dia juga menganjurkan cara hidup yang sehat dengan minum air bersih dan menghirup udara segar. Siapa sangka, Darksiders, metode-metode pengobatan yang lebih manusiawi ini membawa hasil yang lebih nyata. Pandangan bahwa wabah ini adalah kutukan hanyalah sebuah rasa ketakutan saja. Akhirnya, seluruh dokter-dokter wabah tidak lagi melukai pasien, tapi mengikuti cara kerja dari dokter Nostradamus. Hingga pada akhirnya wabah ini mereda pada tahun 1353, Darksiders. Sejarah mencatat, wabah hitam memusnahkan hampir 60% populasi manusia di Eropa. Era kelam, memilukan, menoreh pesakitan yang mendalam, Darksiders. Berjuang merubah pesakitan menjadi sebuah harapan di kehidupan. Hari kemarin adalah sejarah. Hari esok adalah misteri. Dan hari ini kita mengalami pesakitan kita bersama. Tersenyumlah, karena harapan itu selalu ada. Karena manusia berhak untuk berbahagia tanpa raut getir dengan jiwa yang sengsara, serta langkah yang terpenjara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk sajian video berupa kisah kelam dan mengerikan yang jarang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Stay strong, Darksiders.